Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Tarisa Yusnia Mekesesmita. Di sini aku akan menjelaskan mengenai implementasi akuntansi manajemen pada UMKM Bistik Pak Yus. Nah, makalah ini disusun oleh Tarisa Yusnia Mekesesmita, yaitu saya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya volume laba sebagai alat perencanaan manajerial. Nah, analisis biaya volume laba atau BVL atau Cost Volume Profit Analysis atau CVP merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan CVP menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan laba. Semua perusahaan harus menyusun anggaran atau budget. Anggaran membantu pemilik usaha dan manajer untuk menyusun rencana ke depan, dan kemudian melaksanakan pengendalian dengan membandingkan antara kondisi yang sebenarnya terjadi dan yang diperkirakan dalam anggaran. Anggaran memformalkan harapan para manajer tentang penjualan, harga, dan biaya. Bahkan, perusahaan kecil dan entitas nirlaba dapat memperoleh manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan oleh anggaran. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan jangka pendek melalui perhitungan biaya relevan. Setiap perusahaan pada umumnya didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Dalam usaha mempertahankan eksistensinya, setiap perusahaan berupaya memenuhi permintaan produk atau jasa. Permintaan produk atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan dapat meningkat. Permintaan tersebut kemungkinan dapat melebihi kemampuan perusahaan. Peningkatan ini membuat perusahaan harus membuat keputusan mengenai tindakan yang akan diambil. Dalam hal ini, perusahaan akan mencoba untuk memenuhi peningkatan permintaan dengan mengembangkan kapasitas atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan. Untuk itu, diperlukan informasi-informasi yang memadai untuk mengurangi risiko ketidakpastian dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis biaya volume laba alat perencanaan manajerial. Yang pertama yaitu menyusun laporan laba rugi margin kontribusi. Nah, di sini tertulis informasi yaitu Bapak Teguh Yuswanto, pemilik Bistik Pak Yus, berencana untuk menjual 18.000 bistik seharga Rp6.000 per unitnya tahun depan. Biaya produksi terdiri atas bahan baku langsung bistik Rp1.000, tenaga kerja langsung Rp100, overhead pabrik variabel per bistik Rp100, total overhead pabrik tetap Rp2.000.000. Nah, beban penjualan variabel adalah komisi sebesar Rp2.500 per bistik. Total beban penjualan dan administrasi tetap adalah Rp3.000.000. Nah, di sini kita akan mencari total beban variabel per unit terlebih dahulu. Dengan rumus bahan baku langsung plus tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel plus beban penjualan variabel. Nah, ketemu hasil Rp1.200. Selanjutnya, mencari total beban tetap, di mana rumusnya yaitu overhead pabrik tetap ditambah beban penjualan dan administrasi tetap, menghasilkan Rp5.000.000. Selanjutnya yaitu kita menyusun laporan laba rugi margin kontribusi, di mana penjualan Rp6.000 dikali 18.000 unit, ketemu 108 juta. Selanjutnya yaitu total beban variabel, yaitu biaya variabel 3.700 dikali jumlah unit 18.000, ketemu 66.600.000. Selanjutnya yaitu menghitung total margin kontribusi, di mana total margin kontribusi ini penjualan dikurangi total beban variabel, ketemu 41.400.000. Kemudian memasukkan total beban tetap, yaitu 5 juta, dan selanjutnya menghitung laba operasi,
di mana laba operasi ini merupakan total margin kontribusi dikurangi total beban tetap, sehingga ketemu hasil 36.400.000. Selanjutnya yaitu mencari titik impas dalam unit. Di informasi disebutkan bahwa harga jual bistik yaitu Rp6.000, biaya variabel Rp3.700, dan total biaya tetap 5 juta. Kemudian diminta untuk yang pertama menghitung jumlah bistik yang harus dijual oleh Bapak Yus agar dapat mencapai titik impas. Dan yang kedua yaitu menyusun laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan titik impas. Solusi yang pertama yaitu mencari jumlah bistik yang mencapai titik impas, di mana rumusnya yaitu total biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit. Ketemu hasil 2.174 unit. Kemudian yang kedua yaitu menyusun laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan jumlah bistik terjual yaitu 2.174 unit, di mana diketahui penjualan yaitu 6.000 dikali 274 ketemu hasil 13.044.000. Total beban variabel ketemu hasil 8.043.800, dan total margin kontribusi di mana penjualan dikurangi total beban variabel ketemu hasil 5.200, dan total beban tetap 5 juta. Laba operasi merupakan hasil dari pengurangan total margin kontribusi dan total beban tetap, sehingga ketemu hasil 200. Nah, penjualan 2.174 unit bistik ini menghasilkan laba sebesar Rp200. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung rasio biaya variabel dan rasio margin kontribusi, di mana yang pertama yaitu margin kontribusi per unit. Harga jual dikurangi biaya variabel per unit, yaitu 6.000 dikurangi 3.700 ketemu Rp2.300. Dan rasio margin kontribusi yaitu margin kontribusi per unit dibagi harga jual, yaitu 2.300 dibagi 6.000. Hasilnya yaitu 0,3833 atau 38,33%. Selanjutnya yaitu menghitung titik impas dalam nilai penjualan. Titik impas dalam nilai penjualan yaitu total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi, yaitu 5 juta dibagi 0,3833 ketemu hasil 13.044.613. Yang ketiga yaitu laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan nilai penjualan sebesar 13.044.613, di mana hasil akhirnya yaitu laba operasi sebesar 3.044.613. Nah, penjualan senilai 13.044.613 ini menghasilkan laba sebesar 3.044.613. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai menghitung jumlah unit yang terjual untuk memperoleh target laba operasi. Seperti yang disediakan di informasi, kemudian kita diminta untuk menghitung jumlah unit yang harus dijual oleh Bapak Yus untuk memperoleh laba operasi sebesar 4.500.000. Dan selanjutnya yaitu membuat laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan jumlah unit yang telah dihitung pada pertanyaan 1. Yang pertama yaitu menghitung jumlah unit, yaitu target laba ditambah total biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit, ketemu hasil 4.130,43478 unit. Selanjutnya yaitu menyusun laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan penjualan sebanyak 430 unit, di mana penjualan 6.000 dikali 4.130 ketemu hasil 24.782.609. Total beban variabel 3.700 dikali 4.130 ketemu hasil 15.282.609. Ketemu total margin kontribusi 9.500.000, total beban tetap 5 juta, dan laba operasi 4.500.000. Nah, penjualan sebanyak 430 unit ini memang menghasilkan laba operasi sebesar 4.500.000. Selanjutnya yaitu menghitung penjualan
yang dibutuhkan untuk memperoleh target laba operasi, di mana sesuai dengan informasi yang disebutkan, diminta untuk menghitung rasio margin kontribusi penjualan yang harus diperoleh untuk menghasilkan laba operasi sebesar 4.500.000 dan menyusun laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan penjualan yang telah dihitung pada pertanyaan 2. Yang pertama yaitu rasio margin kontribusi, di mana ketemu hasil 0,3833. Kemudian penjualan ketemu hasil 24.784.763,9, dan selanjutnya yaitu menyusun laporan laba rugi, di mana penjualan diketahui 24.784.763,9, total beban variabel 15.284.764, total margin kontribusi 9.500.000, total beban tetap 5 juta, dan laba operasi 4.500.000. Pendapatan penjualan sebesar 24.784.763,9 memang benar akan menghasilkan laba operasi sebesar 4.500.000. Selanjutnya yaitu menghitung margin of safety. Sesuai dengan informasi yang telah disebutkan, selanjutnya diminta untuk menghitung margin of safety untuk bistik dalam jumlah unit, dan selanjutnya yaitu menghitung margin of safety untuk bistik dalam nilai penjualan. Yang pertama yaitu margin of safety dalam unit, yaitu 18.000 dikurangi 2.174 dan ketemu hasil 15.826. Dan yang kedua yaitu margin of safety dalam penjualan, yaitu ketemu hasil 94.956.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan laba. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran penjualan. Di informasi dijelaskan bahwa jumlah unit yang dianggarkan untuk dijual pada setiap triwulan 2021 yaitu 35.000, 40.000, 45.000, dan 46.500 dengan harga jual yaitu 6.000. Di sini dijelaskan tentang anggaran penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, di mana anggaran penjualan merupakan perkalian dari jumlah unit dikali harga jual per unit. Nah, diketahui pada triwulan 1 anggaran penjualan yaitu 210 juta, pada triwulan 2 yaitu 240 juta, pada triwulan 3 yaitu 270 juta, pada triwulan keempat yaitu 279 juta, dan total akhirnya yaitu 999 juta. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai anggaran produksi, di mana di informasi diketahui bahwa jumlah unit yang dianggarkan untuk dijual pada setiap triwulan 2021 yaitu 35.000, 40.000, 45.000, dan 46.500. Kebijakan perusahaan memutuskan agar 20% dari penjualan pada setiap triwulan berikutnya sebagai persediaan akhir dan persediaan awal bistik untuk triwulan pertama. Tahun ini adalah 6.000 unit. Penjualan pada triwulan pertama 2022 diperkirakan sebesar 47.000 unit. Nah, selanjutnya yaitu anggaran produksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, di mana diketahui unit akhir yang diproduksi yaitu 37.000, 41.000, 45.300, dan 46.600 dengan total 169.900. Selanjutnya yaitu menghitung anggaran pembelian bahan baku langsung. Sesuai dengan informasi, kita diminta untuk menyusun pembelian bahan baku langsung untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. Pertama-tama kita mencari persediaan akhir tiap triwulan terlebih dahulu, yaitu 20% dikali unit yang diproduksi per triwulan. Selanjutnya, setelah ketemu hasilnya, kita menyusun
pembelian bahan baku langsung untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, di mana bahan unit yang akan diproduksi tiap triwulan yaitu 35.000, 40.000, 45.000, dan 46.500 bahan baku langsung per unit 1 per triwulan. Kebutuhan produksi 35.000, 40.000, 45.000, dan 46.500. Persediaan akhir yang diinginkan yaitu 8.000, 9.000, 9.300, dan 9.400. Total kebutuhan yaitu 43.000, 49.000, 54.300, dan 55.900. Dikurangi persediaan awal 6.000, 8.000, 9.000, dan 9.300. Bahan baku langsung yang akan dibeli yaitu 37.000, 41.000, 45.300, dan 46.600. Biaya logistik 500, 500, 500, 500. Total biaya pembelian yaitu 18.500.000, 20.500.000, 22.650.000, dan 23.300.000. Dan total akhir yaitu 84.960.000. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Sesuai informasi yang telah disediakan, kemudian diminta untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, di mana unit yang akan diproduksi yaitu 35.000, 40.000, 45.000, dan 46.500. Waktu tenaga kerja langsung per unit dalam jam yaitu 0,04. Total jam yang dibutuhkan yaitu 1.400, 1.600, 1.800, dan 1.860. Selanjutnya yaitu rata-rata upah per jam yaitu 7.500, dan total biaya tenaga kerja langsung yaitu masing-masing per triwulan 10.500.000, 12 juta, 13.500.000, dan 13.950.000, dengan total akumulasi 49.950.000. Selanjutnya yaitu anggaran overhead. Setelah diketahui data pada informasi, kita menyusun anggaran overhead untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, di mana jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan yaitu 1.400, 1.600, 1.800, dan 1.860. Tingkat overhead variabel yaitu 3.750. Overhead variabel yang dianggarkan yaitu 5.250.000, 6 juta, 6.750.000, dan 6.975.000, serta overhead tetap yang dianggarkan yaitu 7.350.000, 7.350.000, dan 7.350.000. Selanjutnya yaitu total overhead, di mana total akumulasi pada triwulan 1 yaitu 12.600.000, pada triwulan 2 yaitu 13.350.000, pada triwulan ketiga yaitu 14.100.000, pada triwulan keempat yaitu 14.325.000, dan total akumulasi yaitu 32.325.000. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran beban pokok penjualan. Setelah diketahui informasi yang disebutkan, kita menyusun anggaran beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, di mana diketahui bahan baku langsung yang digunakan yaitu 84.950.000, tenaga kerja langsung yang digunakan yaitu 49.950.000, overhead 32.325.000, biaya produksi yang dianggarkan yaitu 167.225.000, barang di awal yaitu 45 juta, beban pokok barang yang tersedia untuk dijual yaitu 212.225.000, dikurangi barang jadi akhir yaitu 48.871.500, dan beban pokok penjualan yang dianggarkan yaitu 163.353.500. Selanjutnya yaitu anggaran beban penjualan dan administrasi, di mana informasi sudah disebutkan
Dan juga kita disuruh untuk menyusun anggaran beban penjualan dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, di mana penjualan yang direncanakan dalam unit per triwulan yaitu 35.000, 40.000, 45.000, dan 46.500. Beban penjualan dan administrasi variabel per unit yaitu 600. Total beban variabel yaitu 21 juta, 24 juta, 27 juta, dan 20.900.000. Kemudian beban penjualan dan administrasi tetap yang terdiri atas gaji, utilitas, iklan, dan penyusutan. Di mana gaji yaitu per triwulan 11.500.000 dan utilitas yaitu 3 juta, iklan yaitu masing-masing 4 juta, 4.500.000, 6 juta, dan 5.500.000, penyusutan yaitu 5 juta, dan total beban tetap yaitu 23.500.000, 24 juta, 25.500.000, dan 25 juta. Kemudian total beban penjualan dan administrasi yaitu 44.500.000, 48 juta, 52.500.000, 52.900.000, dan akumulasi total yaitu 197.900.000. Selanjutnya yaitu penyusunan laba rugi yang dianggarkan. Di informasi dijelaskan bahwa tarif pajak yaitu 40% dan beban bunga yaitu 6.000. Nah, kemudian disusun laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, di mana penjualan yaitu 999 juta, dikurangi beban pokok penjualan yaitu 163.353.500, margin bruto yaitu penjualan dikurangi beban pokok penjualan yaitu 835.646.500. Kemudian dikurangi beban penjualan dan administrasi 197.900.000. Diketahui laba operasi yaitu 637.746.500. Kemudian dikurangi beban bunga 6.000. Laba sebelum pajak penghasilan ketemu yaitu 63.740.500. Kemudian dikurangi kembali dengan pajak penghasilan yaitu 255.096.200, dan hasil akhirnya yaitu laba neto 382.644.300 rupiah. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan jangka pendek, perhitungan biaya relevan. Di sini kita mengetahui bahwa Bapak Teguh, pengusaha UMKM Bistik, mempertimbangkan apakah lebih murah membuat tepung panir sebagai bahan dasar pembuatan bistik sendiri atau membelinya dari pemasok lain. Nah, di sini juga diinformasikan bahwa harga tepung panir jika membeli dari pemasok yaitu 9.000. Nah, dan diketahui juga bahan baku langsung yaitu 3.000, tenaga kerja langsung yaitu 500, overhead variabel yaitu 2.500, overhead tetap yaitu 8.000, dengan total 14.000. Kemudian overhead tetap akan tetap ada baik perusahaan produksi sendiri ataupun membeli dari luar. Tidak terdapat biaya pembelian tambahan selain harga beli. Kemudian kita diminta untuk menentukan alternatif apa sajakah yang bisa dilakukan untuk bisnis ini. Kemudian apa sajakah biaya-biaya relevan untuk produksi di dalam perusahaan dan pembelian di luar perusahaan. Kemudian alternatif mana yang paling efektif, biayanya lebih besar dan seberapa banyak. Kemudian jika sekarang termasuk biaya overhead tetap adalah sebesar 2.000 yang dapat dihindari jika tepung dibeli dari pihak luar perusahaan, alternatif manakah yang efektif, kuantitas biayanya lebih besar dan seberapa banyak. Solusi yang pertama yaitu terdapat dua alternatif, yaitu membuat tepung sendiri atau membeli tepung panir dari pihak luar. Yang kedua yaitu biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi tepung panir yang relevan adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Biaya pembelian panir yang relevan adalah harga beli tepung panir. Kemudian disusun anggaran yaitu biaya bahan baku langsung jika membuat yaitu memerlukan Rp3.000, tenaga kerja langsung yaitu 500,
overhead variabel yaitu 2.500. Nah, untuk biaya pembelian sendiri untuk membuat tidak ada dan yang membeli yaitu 9.000. Biaya diferensiasi untuk membuat yaitu bahan baku langsung 3.000, tenaga kerja langsung 500, overhead variabel 2.500 dan biaya pembelian 9.000. Kemudian diketahui hasil jika membuat yaitu memerlukan biaya 6.000 dan jika membeli memerlukan biaya 9.000 dengan biaya diferensiasi yaitu 3.000. Hasil ini lebih murah sebesar 3.000 untuk membuat tepung panir sendiri. Selanjutnya yaitu jika ditambah overhead tetap yang dapat dihindari sebesar 2.000. Setelah ditambah, kemudian ditemukan hasil bahwa jika kita membuat sendiri, total biaya produksinya yaitu 8.000 dan jika membeli akan tetap yaitu 9.000, di mana biaya diferensiasinya yaitu 1.000. Nah, sekarang lebih murah sebesar 1.000 untuk memproduksi tepung panir sendiri. Jadi kesimpulannya yaitu Bapak Teguh dapat memproduksi tepung panir sendiri sebagai bahan dasar pembuat bistik. Kemudian saran yang dapat saya sampaikan yaitu pada analisis biaya volume laba dari pertimbangan analisis yang telah dilakukan dengan harga per unit produk sebesar Rp6.000, Bapak Teguh minimal harus memproduksi bistik sebanyak 2.174 unit untuk memperoleh titik impas dan dapat memperoleh laba yang lebih besar. Untuk perencanaan laba, dari pertimbangan analisis yang telah dilakukan, sebaiknya Bapak Teguh dapat meningkatkan penjualan dengan memperhatikan beberapa faktor seperti iklan, minat pelanggan, dan lain-lain. Dengan meningkatnya penjualan, laba yang diperoleh juga akan meningkat. Selain itu, sebaiknya Bapak lebih memperhatikan tentang laporan keuangan usahanya. Laporan keuangan bisa lebih diperinci lagi agar kita bisa lebih mengetahui tentang pengeluarannya dan pendapatan usaha kita dengan lebih baik lagi. Pada pengambilan keputusan jangka pendek pada perhitungan biaya relevan, dari pertimbangan analisis yang telah dilakukan untuk meminimalkan anggaran, Bapak sebaiknya dapat memproduksi tepung panir sendiri karena selisih harga antara memproduksi sendiri dan membeli di luar harganya lebih terjangkau jika kita memproduksi sendiri.